Halo Sinemania, semoga Anda selalu bahagia. Silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Film yang akan kita review kali ini adalah film Elysium, bertema politik dan sosial seperti imigrasi, ledakan penduduk, perawatan kesehatan, eksploitasi, sistem keadilan, dan isu-isu kelas. Dimana ketika bumi ini sudah rusak, mereka menciptakan tempat tinggal baru di luar angkasa dan pindah ke sana. Tapi hanya untuk orang kaya saja yang bisa menempatinya. Elysium adalah sebuah film thriller aksi fiksi ilmiah Amerika yang dirilis pada tahun 2013, ditulis dan disutradari oleh Neil Blomkamp dan dibintangi oleh Matt Damon, Jodie Foster, Charlotte Copley, dan juga sederet bintang lainnya. Baca aja di teks berjalan di akhir film, banyak tuh di situ nama-namanya, pasti nggak pada kenal kan. Ya udah deh kalau gitu, silahkan rebahan, fokuskan pikiran, sandingkan cemilan. Kalau habis boleh deh beli dulu ke warung BM Sinemania. Inilah Elysium. Di awal cerita, Max yang masih kecil merupakan seorang yatim piatu dan tinggal di asrama. Max berteman baik dengan Frey dan mereka bercita-cita ingin pergi ke Elysium suatu hari nanti. Orang terkaya yang tinggal di Elysium hidup dengan penuh kemewahan yang tak terbatas. Istimewanya, di setiap rumah mereka memiliki sebuah tabung yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk perawatan kecantikan dan tidak akan takut menua. Berarti di sana nggak akan ada klinik kecantikan dong, bahkan krim-krim abal-abal yang dijual di toko online tak akan pernah ada. Kok jadi beda ke situ sih? Maaf, jiwa gibahku meronta. Lanjut. Di scene selanjutnya diperlihatkan pada tahun 2154 di mana Max sudah dewasa dan ia bekerja pada sebuah pabrik robot. Kehidupan masyarakat di sana sangat terlihat kumuh. Ledakan jumlah penduduk bumi sudah sangat memprihatinkan. Ditambah lagi udara yang sudah tidak bersih dan tidak ada pepohonan hijau lagi. Bumi sudah sangat gersang, seger-seger merangsang. Di sana tidak ada polisi manusia, apalagi Satpol PP. Mereka dikawal oleh polisi robot yang tak berperi kerobotan. Max bekerja di salah satu pabrik pembuatan robot yang dimiliki oleh orang Elysium. Ketika para pekerja akan masuk ke dalam pabrik, mereka pun diperiksa dengan super ketat oleh polisi robot termasuk Max. Kemudian polisi robot tersebut ingin menggeledah isi tasnya Max, namun dia menolaknya karena Max merasa tidak ada barang-barang yang membahayakan, tapi malah dianggap sebagai perlawanan oleh polisi robot. Akibatnya tangan Max dipatahkan karena dia dianggap melawan. Max pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di sana dia bertemu dengan Frey, di mana Frey ini adalah teman semasa kecilnya yang bekerja sebagai perawat di sana. Max pun mencoba untuk mendekati Frey dan berhasil mengajaknya minum kopi, tapi bukan kopi lambada yang dahulu pernah membara. Setelah tangannya diobati, Max masih harus menghadap ke kantor polisi robot untuk mendapatkan izin bebas bersyarat karena perilakunya tadi yang dianggap memberontak. Setelah urusannya selesai dengan polisi robot, Max pun kembali ke pabrik tempat dia bekerja. Setiba di pabrik, Max pun mendapat peringatan karena tangannya cedera dan mandor pabrik pun menyuruhnya pulang. Akan tetapi Max menolaknya karena dia bersikeras masih sanggup bekerja. Lagi pula dia sangat membutuhkan pekerjaan tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup di tengah kemiskinannya. Tapi sungguh miris karena Max cedera dan tidak bisa bekerja maksimal. Di lantai 2, pemilik pabrik sedang memantau aktivitas para pekerja dari atas. Dia bernama John Carlyle. Dia merupakan warga dari Elysium. Di tempat lain diperlihatkan banyaknya warga yang berlomba-lomba ingin masuk ke dalam pesawat, yang mana pesawat ini merupakan pesawat yang bisa mengantarkan mereka ke Elysium melalui jalur ilegal. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang membutuhkan perawatan medis. Mereka yang masuk ke dalam pesawat ini diberikan barcode yang tertanam di dalam DNA mereka, yaitu sebagai identitas ilegal menjadi warga Elysium agar bisa menggunakan kapsul pengobatan di sana. Proses peretasan sistem keamanan Elysium ini diatur oleh seorang ahli komputer bernama Spider, sehingga 3 pesawat itu mampu menembus sistem keamanan udara Elysium. Sementara itu, robot pengendali Elysium melaporkan kepada Jessica yang merupakan sekretaris pertahanan Elysium bahwa ada pesawat asing yang datang dari bumi menuju udara Elysium. Petugas keamanan Elysium pun memperingatkan ketiga pesawat tersebut supaya tidak memasuki wilayah Elysium, namun tidak didengarkan. Kemudian Jessica menyuruh untuk mengaktifkan Kruger yang tinggal di bumi. Kruger ini dulu merupakan warga Elysium, akan tetapi karena melakukan banyak pelanggaran, akhirnya dia tidak diberi izin untuk tinggal di Elysium. Sekarang dia ditempatkan di bumi, akan tetapi masih tetap diberikan fasilitas dari Elysium. Kruger lah yang ditugaskan oleh Jessica untuk menembakkan misil kepada 3 pesawat yang terbang dari bumi. 2 pesawat tertembak dan menewaskan penumpang warga bumi sebanyak 40
orang. Namun satu pesawat lolos dan berhasil mendarat di Elysium. Mereka pun berhamburan dari pesawat tersebut dan pergi ke rumah-rumah orang kaya yang ada di sana untuk mencari tabung penyembuhan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakitnya mereka. Tapi tidak sedikit warga bumi yang menjadi korban kekerasan polisi robot. Ada juga warga bumi yang berhasil masuk ke dalam rumah warga Elysium dan menggunakan tabung penyembuhan. Dan ajaibnya mereka pun sehat kembali. Dan mereka pun yang berhasil sembuh dari tabung tersebut akhirnya ditangkap dan dideportasi lagi ke bumi. Pada suatu hari, Max yang sedang bekerja di pabrik mengalami kesulitan di mana pintu besi tempat mensterilkan robot dengan menggunakan sinar radiasi tidak bisa menutup sempurna karena tersangkut. Max pun terpaksa harus masuk ke dalam untuk membetulkannya. Tetapi naas, ketika Max berhasil melepaskan sesuatu yang membuat pintu itu macet dan Max terjebak di dalam dan terkena sinar radiasi parah. Semua orang berusaha membantu mengeluarkan Max tapi tidak berhasil. Max pun dikeluarkan oleh robot dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pemilik pabrik mengetahui kejadian naas tersebut yang dialami oleh Max tapi sama sekali tidak memperdulikannya. Robot yang memeriksa Max mengatakan Max terkena radiasi yang sangat hebat dan diperkirakan Max akan bertahan hidup dalam waktu 5 hari. Max pun tidak bisa menuntut karena itu hanya risiko pekerjaan. Robot pun hanya memberinya obat agar ia bisa maksimal bekerja sampai akhir hayatnya. Scene berpindah ke Elysium. Presiden yang bernama Vatel menyalahkan Jessica karena dia mempekerjakan Kruger untuk menembak pesawat dari bumi. Tapi Jessica membela diri karena itu salah satu cara untuk mempertahankan Elysium. Namun Presiden tidak menerima alasannya dan Kruger pun dinonaktifkan sebagai warga Elysium. Kembali ke bumi di mana Max yang sudah terkena radiasi pulang dalam keadaan sangat menyedihkan dan dia dilihat oleh sahabatnya yang bernama Julio dan Julio pun membantunya untuk meminum obat. Cerita beralih kepada Prey, teman kecilnya Max yang ternyata sudah memiliki anak tetapi anaknya terkena leukemia. Julio membawa Max ke markas Spider dan berharap Spider bisa menolong Max ke Elysium untuk dimasukkan ke tabung penyembuh karena sepengetahuan Max, tabung tersebut bisa menyembuhkan penyakit apapun. Setelah bertemu Spider, Max pun mengutarakan maksudnya untuk pergi ke Elysium, tapi Spider menertawakannya. Spider juga mengatakan banyak sekali orang yang memiliki uang banyak yang ingin pergi ke Elysium, dan bagaimana dengan Max yang tidak memiliki apa-apa. Tapi Max terus mendesak Spider untuk membawanya ke Elysium dan masuk ke kapsul penyembuh. Spider pun memberikan penawaran kepada Max dan dia mengatakan akan membawa Max ke Elysium dengan syarat harus mencuri data dari seorang yang bernama John Carlyle. John Carlyle ini merupakan pemilik pabrik tempat Max bekerja. Dan John Carlyle ini ternyata menyimpan data penting warga Elysium yang tersimpan pada kartu memori yang tertanam di dalam otaknya. Max pun akan dioperasi dan dilengkapi dengan baju baja yang akan disatukan ke dalam tengkorak juga tulang belakangnya. Max awalnya ragu namun pada akhirnya menyetujuinya. Sahabatnya Julio mengingatkan Max akan keputusan gilanya itu, tapi Max sudah bertekad dengan cara apapun dia harus berangkat ke Elysium. Kita kembali ke Elysium di mana John Carlyle bertemu dengan Jessica. Jessica ini menawarkan sesuatu yang lebih besar kepada John Carlyle, yaitu bermaksud melaksanakan kudeta pemerintahan Elysium. Jessica pun mengatakan bahwa ia tidak menyukai apa yang sudah diperbuat oleh presiden yang tidak bisa melindungi Elysium. Jessica pun memanfaatkan John Carlyle untuk mengambil semua data yang bisa digunakan untuk memprogram ulang sistem Elysium. Dan Jessica menjanjikan John Carlyle akan mendapat kontrak selama 200 tahun ke depan. Edas. Kita kembali lagi ke bumi di mana Max sedang menjalani operasi untuk pemasangan alat yang akan tersambung ke sistem saraf otak dan juga tulang belakangnya, di mana alat itu berfungsi untuk memperkuat fisiknya sehingga ia bisa sekuat robot. Operasinya pun berjalan sukses, maklum tidak menggunakan BPJS. Keesokan harinya Max pun sadar dan menyesuaikan diri dengan baju-baju besi yang sudah menyatu dengan tubuhnya. John Carlyle sudah mengunduh semua data dan memindahkannya ke dalam otaknya. Dengan pilihan, semua data terkirim ke otaknya dan data yang berada di komputer tersebut dihapus. Sementara itu, Max, Spider, juga Julio bersiap-siap untuk merebut data itu dari John Carlyle yang dikawal oleh polisi robot. John Carlyle siap-siap pergi naik pesawat dan akan pergi menuju Elysium. Namun tidak berapa lama setelah mereka lepas landas, Max menembakkan sesuatu yang membuat mesin pesawatnya mati. Max dan teman-temannya mengejar mereka, sementara itu Jessica yang ada di Elysium mengetahui John Carlyle berada dalam bahaya karena memantau kejadian tersebut. Karena itu, Jessica pun secara ilegal kembali mengaktifkan Kruger untuk membantunya dalam misi penyelamatan John Carlyle. Pertempuran hebat pun tidak bisa terelakkan lagi antara polisi robot dengan Max dan akhirnya mereka berhasil memindahkan data itu ke dalam otaknya Max. Namun ternyata ada yang memproteksi data tersebut sehingga membuat Spider kesal.
Akhirnya rekan-rekan Max berhasil dikalahkan dan dibunuh oleh pasukan Kruger. Kini hanya Julio dan Max yang masih bertahan. Namun akhirnya mereka berhasil dikejar oleh Kruger dengan pesawat pengintainya dan berhasil membunuh Julio. Max yang marah karena kematian Julio berhasil membuat Kruger terluka dan membuat Kruger dan timnya mundur untuk sementara. Kemudian Kruger dan timnya meluncurkan drone untuk melacak keberadaan Max. Max yang sudah kelelahan akhirnya dibantu oleh Frey dan dibawa ke rumahnya untuk diobati. Di sana Max bertemu dengan seorang gadis kecil yang ternyata putrinya Frey. Max tidak menyangka bahwa Frey sudah memiliki seorang anak. Frey memohon bantuan kepada Max agar membantunya untuk membawa putrinya ke Elysium karena ia tahu bahwa putrinya bisa disembuhkan di sana. Max pun meminta maaf kepada Frey karena dia tidak bisa membantunya. Yang bisa dia lakukan hanya pergi dari sana karena Max merasakan bahwa keberadaannya di situ bisa membahayakan Frey bersama anaknya. Sesaat setelah Max pergi, ternyata Kruger dan timnya datang ke rumah Frey dan ia menanyakan keberadaan Max. Frey pun mengatakan ia tidak mengetahui sama sekali, namun akhirnya Kruger bersama timnya membawa Frey beserta anaknya untuk dijadikan sandera. Max pun pergi menemui Spider dan ia mengatakan bahwa ingin pergi ke Elysium secepatnya karena Max tidak memiliki banyak waktu untuk bertahan hidup. Spider pun mengatakan bahwa ia tidak bisa membawa Max ke Elysium karena jaringan ditutup oleh pihak Elysium dan sama sekali tidak bisa online. Ya, seperti di Indonesia ketika ada kerusuhan, pemerintah bergerak cepat mematikan jaringan internet. Spider pun memaksa Max untuk memeriksa data yang ada di otak Max. Sepenting apa sih data tersebut sehingga Max benar-benar diburu habis-habisan. Spider menduga bahwa data tersebut benar-benar penting untuk Elysium. Dan benar saja, setelah diperiksa ternyata data tersebut adalah data yang bisa digunakan untuk memprogram ulang seluruh sistem yang ada di Elysium. Spider pun mengatakan bahwa dengan data yang ada di kepala Max, dia bisa mengganti semua data yang ada di sana dan menjadikan masyarakat di bumi sebagai warga Elysium. Sementara itu Kruger yang membawa Frey ke dalam pesawatnya, ternyata alasan Kruger membawanya karena ia tertarik kepada Frey. Tak lama setelah itu, Max yang sudah mengetahui sepenting apa data yang ada di otaknya, segera menghubungi Kruger dan timnya dari drone yang ia temukan. Tapi Spider berhasil memasangkannya pelacak di tubuh Max. Dan pesawat Kruger pun datang untuk menjemput Max. Max pun menghampiri pesawat tersebut sambil memegang bom dan mengancam agar keinginannya dikabulkan. Max mengatakan jika mereka menginginkan data yang ada di kepalanya, maka mereka harus membawanya ke Elysium. Karena Max hanya ingin sembuh, Kruger pun bersedia membawa Max ke Elysium dan menyembuhkannya. Max pun masuk ke dalam pesawat. Di sana dia bertemu Frey yang sudah berada di sana. Tapi Frey mungkin sedikit kesal padanya karena Max tidak mau menolong mereka untuk bisa pergi ke Elysium. Pengunci langit Elysium pun dibuka karena kapal mereka membawa Max beserta Frey ke Elysium. Kesempatan bagus inilah yang dimanfaatkan Spider untuk menerbangkan pesawatnya ke Elysium juga. Kruger yang ada di dalam pesawat berusaha merayu Frey dan Max pun tidak menyukainya. Mereka pun berusaha saling menyerang dan merebut granat yang ada di tangan Max. Hal itu menyebabkan pesawat oleng dan hampir jatuh dan boom! Granat yang dipegang oleh Max meledak dan melukai sebagian wajahnya Kruger. Akhirnya pesawat itu pun jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jatuhnya pesawat tersebut menjadikan taman kota di Elysium rusak parah. Hal ini membuat tim pertahanan Elysium memerintahkan untuk menangkap siapapun yang turun dari pesawat tersebut untuk diamankan. Jessica pun meningkatkan keamanan Elysium ke level 5. Ketika Jessica keluar dari ruang kendali, dia dicegat oleh presiden dan presiden pun bertanya mengapa Jessica melakukan semua ini. Jessica pun mengatakan bahwa ini dalam keadaan darurat perang. Dia pun mengambil alih kendali Elysium. Max dan Frey beserta putrinya seseleke setekah pola untuk keluar dari pesawat dan membawa anaknya masuk ke salah satu rumah orang kaya yang ada di sana dan mencoba mengobati putrinya. Namun ternyata itu tidak bisa dilakukan karena putrinya tidak tercatat sebagai warga Elysium. Temannya Kruger datang ke sana namun ia bukannya menolong malah menyetrum Frey. Max pun ternyata sudah ditangkap oleh orang-orang Elysium dan dibawa ke lab. Mereka mengecek isi data yang ada di kepala Max yang sudah diunduh dari John Carlyle. Ahli sains Elysium mengatakan data tersebut bisa dipindahkan dari kepala Max dalam bentuk utuh. Namun orang yang memiliki data tersebut yaitu Max akan mati. Dan Jessica pun mengatakan itu tidak masalah. Frey pun terkejut mendengar pembicaraan mereka. Hari sudah mulai malam. Ternyata Spider bersama timnya sudah datang dan mendarat di Elysium. Dia melacak keberadaannya Max dan berusaha untuk membantunya. Sementara Max sedang diutak-atik untuk segera diambil datanya, Frey dan putrinya pun diamankan dan dikunci di sebuah ruangan.
Kruger yang wajahnya rusak karena granat tapi otaknya masih berfungsi, dia diselamatkan dengan cara dimasukkan ke tabung penyembuh. Wajahnya pun direkonstruksi dan dia kembali ke bentuk semula, bahkan sangat mulus dan bersih. Max akhirnya bisa memulihkan tenaganya, sedangkan Jessica menemui Kruger dan menyalahkan atas kelalaiannya. Tapi Kruger marah dengan perlakuan Jessica kepadanya dan akhirnya Jessica pun dibunuhnya. Sekarang Kruger bersama timnya akan melakukan kudeta terhadap Elysium. Mereka pun melakukan pengeboman di mana-mana sehingga terjadi kepanikan. Max berhasil menghubungi Spider, sementara Kruger sedang memakai baju besi supaya lebih kuat. Max pun meminum semua obat agar ia memiliki kekuatan untuk melawan Kruger sampai titik darah penghabisan. Max dan rekan-rekannya berhasil menemukan Prey dan menyelamatkannya. Max mengatakan kepada Prey untuk pergi ke permukaan dan membawa putrinya ke rumah penduduk untuk menaruh putrinya di kapsul penyembuh. Prey mengatakan kapsul penyembuh itu tidak akan berhasil menyembuhkan anaknya, tapi Max meyakinkan Prey bahwa ia akan memperbaikinya dan menjadikan mereka mempunyai identitas sebagai warga Elysium. Max juga menugaskan temannya Spider untuk mengawal Prey bersama putrinya. Ketika Max dan Spider akan masuk ke ruang kendali Elysium, mereka diikuti oleh Kruger dan perkelahian pun terjadi sehingga membuat Max kewalahan. Tapi akhirnya Max bisa mengalahkan Kruger dengan mencabut kabel yang terhubung ke otaknya dan melempar Kruger ke bawah jembatan penghubung dan Kruger pun meninggal. Di permukaan, Prey dengan kawalan tim Spider akhirnya bisa mencapai rumah warga Elysium untuk memasukkannya ke tabung penyembuh. Di ruang kendali, Spider berhasil mengakses data dan dihubungkan ke otak Max. Spider merubah data penduduk bumi menjadi warga Elysium. Namun ada peringatan dari komputer bahwa orang yang memiliki data tersebut, jika datanya dipindahkan maka akan meninggal. Max pun tahu konsekuensinya dan sudah siap mengorbankan dirinya demi penduduk bumi. Spider memberikan kesempatan kepada Max untuk menekan tombol enter. Tapi sebelumnya Max menghubungi Prey untuk yang terakhir kalinya. Max pun membayangkan masa kecilnya bersama Prey. Tombol enter pun ditekan oleh Max dan dia pun meninggal. Data di Elysium sekarang sudah direboot ulang. Spider pun ditahan atas perintah dari Presiden Elysium. Namun tiba-tiba terjadi mati lampu. Data inti Elysium pun berhasil diupdate dan sekarang warga bumi sudah legal menjadi warga Elysium. Ini berarti putrinya Prey pun sudah tercatat menjadi warga Elysium. Akhirnya putrinya pun masuk ke tabung penyembuh dan bisa disembuhkan. Para robot Elysium pun datang dan menahan para tentara manusia Elysium dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh menyerang warga Elysium. Ya benar, sekarang Spider merupakan warga Elysium. Di sini Spider menunjukkan kemenangannya terhadap presiden. Di sistem komputer terbaca bahwa banyaknya warga baru yang membutuhkan bantuan kesehatan. Kemudian sistem komputer memutuskan untuk mengirimkan unit-unit kesehatan ke bumi. Pesawat yang berisikan awak dan kapsul penyembuh pun dikirimkan ke bumi dan disambut dengan riang gembira oleh penduduk bumi. Setelah pesawat dibuka, nampak di sana perawat-perawat robot beserta tabung-tabung yang siap menyembuhkan manusia yang ada di bumi. Hal itu tentunya disambut dengan senang hati oleh warga yang ada di bumi. Kini Prey yang sudah tinggal di Elysium sangat berterima kasih kepada Max. Karena jasanya Max, dia tidak akan menjadi perawat lagi di rumah sakit karena perawatan kesehatan sudah menggunakan sistem robotik. Mungkin Prey sekarang akan menjadi kasir Indomaret. Selamat datang Bapak, boleh dibuka celananya biar kami bisa melihat isinya. Karep. Dan film pun selesai. Oke, kesimpulannya kalau saya sih sangat suka banget nonton film ini. Kebetulan nonton di bioskop juga. Tapi tak berani sosok memberi penilaian. Silahkan nilai sendiri aja oleh Sinemania. Yang pasti di IMDb nilainya 6,6. Lumayan lah ya. Dan secara internasional total keuntungan dari film ini kurang lebih sebesar 286 juta US dollar. Silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di review film berikutnya. Saya Hamzah, pamit.